Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على أسف من العصيان والقسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب إلى أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى أرواح من أنزل إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال في آية أخرى وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات الأساتذة الأجلاء والحاضرين والحاضرات الأحبة, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmat-Nya berupa iman dan Islam serta sihat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh mubarakah ini dalam rangka menunaikan tugas kita, yaitu talabul ilm. Salawat beriring salam tak lupa kita aturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan sekarang ini. Hadirin, kajian kita pada pagi ini masih seputar kitab adab tilawatil Quran. Kita sudah sampai pada poin ke-7 dari 10 poin yang disebut Al-Ghazali dalam adab membaca Al-Quran. Di antaranya an yakuna musirran ala dhanbin aw muttasifan bikibrin aw mubtalin fil jumlah. Seseorang yang membaca Al-Quran hendaklah ia merasa bahwa dia adalah sosok yang begitu banyak memiliki dosa, sehingga ketika kesadaran ini muncul saat dia membaca Al-Quran, maka akan muncul kesadaran dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bisa mengampuninya dari berbagai macam dosa yang ia lakukan. Namun tentu saja setiap janji Allah Subhanahu wa taala yang berupa keringanan, baik itu penebusan dosa atau keringanan dalam hidup, maka kerap kali Allah memberikan syarat-syarat tertentu. Artinya tidak sembarang orang bisa mendapat apa yang Allah janjikan. Oleh karenanya di poin ke-7 ini Al-Ghazali menyatakan at-takhsis wa huwa an yuqaddara annahu al-maqsud bi kulli khatabin fil Quran. Saat seseorang membaca Al-Quran, hendaklah dia melakukan takhsis, melakukan pengkhususan bahwa apa yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran adalah dirinya. Jadi kalau kita sedang membaca Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran harusnya kita sadari bahwa yang menjadi khitab, yang menjadi lawan bicara dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu adalah kita. Fa idza sami'a amran aw nahyan
qaddara annahu al-munhi wal ma'mur. Sehingga ketika dia merasa apa yang ada dalam Al-Quran itu tertuju pada dirinya, saat dia mendengar perintah atau dia mendengar larangan, maka dia mentakdirkan atau dia menetapkan bahwa dirinya adalah seorang yang diperintah atau seseorang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in sami'a wa'dan aw wa'idan fakamithli dzalik. Kalau dia mendengar janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka objek dari janji dan ancaman itu adalah dia. Wa in sami'a qasasal awwalin wal anbiya 'alima anna amra ghaira maqsud wa innamal maqsud liya'tabira bihi wal ya'khudha min tadha'ifihi ma yahtaju ilaih. Apabila dia mendengar kisah-kisah sejarah umat sebelumnya atau sejarah para nabi, maka harus muncul kesadaran dalam dirinya bahwa bukan narasinya, bukan apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu, melainkan maksud dari penceritaan qasas atau orang-orang sebelumnya adalah untuk mengambil i'tibar, untuk mengambil pembelajaran, dan dia mengambil hikmah dari apa yang dibutuhkan pada kisah-kisah tadi. Fima min qissatin fil Quran illa wasiyaquha li faidatin fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummati. Dan harus muncul kesadaran bahwa apa yang diceritakan Allah, apa yang dikisahkan Allah tidak lain maksud dan tujuannya adalah memberi pembelajaran kepada Nabi dan kepada umat beliau. Walidha qala ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma nuthabbitu bihi fuadak. Di antara fungsi dari Al-Quran adalah memperkuat keyakinan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya bahwa Al-Quran adalah petunjuk pelaksanaan. Al-Quran adalah petunjuk teknis dalam hidup dan kehidupan. Falyaqaddir al-'abd anna Allah thabata fu'adah bima yaqussuhu alaihi min ahwalil anbiya wa sabrihim 'alal idza wa thibatihim fid din lintizar nasrillah ta'ala. Hendaklah seseorang menetapkan dirinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang melakukan proses penguatan terhadap hatinya lewat apa yang diceritakan dari keadaan para nabi, baik kesabaran mereka atas ancaman dan pemberian rasa sakit orang-orang di sekitarnya, wa thibatuhum fid din, dan bagaimana mereka memiliki tekad yang sangat kuat untuk berpegang pada ajaran agama, lintizar nasrillah ta'ala, dalam rangka menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa la yuqaddir hadza wal Qur'an ma anzala ala Rasulillah li Rasulillah khassa. Bagaimana seseorang tidak bisa menentukan dirinya sebagai seperti itu, padahal Al-Quran
diturunkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk Rasulullah secara khusus juga untuk umatnya. Bal huwa shifaa'un wa hudan wa rahmah wa nur lil alamin. Bahkan Al-Qur'an adalah perwujudan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang, bahkan cahaya buat sekalian alam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, di mana nikmat-nikmat Allah ini Allah ajarkan kepada kita atau Allah informasikan kepada kita betapa besar nikmat yang Allah berikan, betapa luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan ini Allah informasikan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'izukum bih. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian. Wa ma anzala 'alaikum minal kitab wal hikmah ya'izukum bih. Tidaklah Allah turunkan atas kalian Al-Kitab, tidak juga Al-Hikmah, kecuali Allah sedang memberikan pembelajaran buat kalian lewat apa yang Allah turunkan. Wa qala azza wa jalla, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab di mana di dalamnya ada pembelajaran untuk kalian. Tidakkah kalian memikirkannya? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu az-zikra, Al-Quran, semata-mata untuk memberikan penjelasan kepada manusia tentang apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita ikut dengan apa yang diajarkan Al-Ghazali, saat kita membaca Al-Quran, kita tahu persis, kita sadar, kita tempatkan diri kita bahwa yang sedang berkomunikasi kepada Allah itu adalah kita. Maka efeknya akan muncul kesadaran, efeknya akan muncul bahwa dari situ begitu banyak hal yang bisa kita ambil, begitu banyak hal yang bisa kita petik dan kita pelajari, terkhusus tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tidak lain Allah turunkan Al-Quran semata-mata untuk mengajarkan apa yang Allah ajarkan kepada kita lewat lisan Rasulnya. Oleh karenanya patut kita bersyukur. Seandainya tidak ada Al-Quran, seandainya tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, barangkali sulit bagi kita untuk mengenal Allah, sulit bagi kita untuk menyadari betapa besar nikmat-nikmat Allah, sulit bagi kita untuk bisa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung Allah turunkan Al-Quran, beruntung Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran kepada kita, sehingga kita bisa memposisikan diri sebagai seorang hamba yang layaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu
kita bisa menyadari posisi kita sebagai hamba. Dan ketika kita sadar bahwa posisi kita sebagai hamba, maka tentu akan muncul kesadaran latar belakang apa kiranya Allah menciptakan makhluk-makhluknya, yang tidak lain Allah informasikan dalam Al-Quran. Kita diciptakan semata-mata untuk mengabdi dan menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang ditulis oleh Al-Ghazali sebagai sebuah hujjah, sebagai sebuah argumentasi bahwa seharusnya ketika kita membaca Al-Quran, kita menempatkan posisi sebagai lawan bicara dari apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga ketika dalam Al-Quran itu ada perintah, maka tidak lain perintah itu datang dari Allah kepada siapa? Kepada kita, kepada para pembacanya. Atau seandainya dalam Al-Quran ada larangan, maka larangan itu tidak lain larangan yang datang dari Allah kepada hamba-hambanya. Begitu juga ketika kita mendengar kisah-kisah dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan umat-umat terdahulu, bagaimana Allah menghancurkan bangsa-bangsa yang tidak bersyukur kepada Allah, meskipun peradaban mereka sudah sangat luar biasa, meskipun tingkat dan taraf ekonomi mereka sudah luar biasa. Saat mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dengan mudah mengambil kembali nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan. Dan mestinya muncul kesadaran bahwa kisah-kisah tersebut adalah untuk pembelajaran. Begitu juga apa yang Al-Quran ceritakan, bagaimana perjalanan para anbiya dan mursalin, kesabaran mereka dalam menghadapi perilaku umatnya, kesabaran mereka dalam menerima cobaan dan ujian, keteguhan mereka dalam memegang ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya ini pun menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa ketika kita mengalami kondisi yang sama, kita menetapkan kesabaran dan pemegang teguhan terhadap ajaran agama. Jangan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berpaling dari apa yang Allah perintahkan, dan jangan pernah punya keinginan untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan muncul dalam diri kita ketika kita sadar bahwa khitab yang dimaksud dalam ayat-ayat Al-Quran adalah diri kita sendiri. Oleh karenanya para ulama berpendapat, di antaranya Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, man balaghahu al-Quran faka'annama kallamahu Allah. Barang siapa yang menyampaikan Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang Al-Quran sampai kepadanya, artinya dia sedang membaca Al-Quran, maka saat dia membaca Al-Quran kallamahu Allah, berarti dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qaddara dzalika lam yattakhidh dirasat al-Qur'an amala yaqra'uhu kama yaqra'u al-'abdu kitaba maulah alladhi katabahu ilayhi liyata'ammala bi'amali bimuqtadah.
Kalau kesadaran ini muncul, kesadaran ketika dia membaca Al-Quran seakan-akan dia sedang berdialog langsung kepada Allah, maka pasti muncul efek untuk bisa mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya. Kalau dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kita mendengar langsung perintahnya dari Allah, maka efeknya akan jauh lebih bagus ketimbang kita mendengar dari orang lain. Bahkan beliau menggambarkan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, seseorang yang membaca Al-Quran hendaklah dia menjadikan apa yang dia baca itu seakan-akan dia sedang membaca surat dari atasannya, seakan-akan dia sedang membaca perintah dari rajanya. Misalkan kita mendapat surat langsung dari presiden, rasanya buat kita akan berpengaruh berat enggak terhadap jiwa kita. Kalau yang terjadi hal seperti itu dan kita sadari bahwa itu dari orang yang sangat kita hormati, maka tentu kita membacanya dengan sepenuh hati. Bahkan bukan hanya membacanya dengan sepenuh hati, ketika ada sesuatu yang terdapat di dalamnya, baik itu perintah atau larangan, maka tentu kita akan segera melaksanakannya karena perintahnya secara langsung. Seharusnya ketika kita membaca Al-Quran, kita mengkhususkan diri seperti itu, seakan-akan Allah sedang berdialog langsung kepada kita. Kalau kesadaran ini muncul dalam diri kita, maka tentu akan berefek lebih ringan buat kita untuk melaksanakan apa yang diperintah, karena kita yakin perintahnya langsung Allah turunkan kepada kita. Wa kana Malik Ibn Dinar yaqul ma zar'a al-Quran fi qulubikum ya ahli al-Quran rabi'ul mu'min kama anna al-ghayth rabi'ul ard. Kata Malik bin Dinar, tidaklah sesuatu yang disemai dalam Al-Quran pada hati kalian, melainkan Al-Quran adalah menjadi musim bunga bagi kaum mukminin, sebagaimana air, sebagaimana hujan menjadi penyebab munculnya musim bunga di muka bumi. Artinya Al-Quran menyemaikan bibit yang akan terlihat sangat indah dalam hati kaum mukminin, sebagaimana ketika musim hujan datang, tanah-tanah yang tandus bisa ditumbuhi pepohonan, dan pepohonan itu bisa menghasilkan bunga-bunga, di mana ketika itu terjadi akan muncul keindahan-keindahan yang bisa dinikmati. Seharusnya orang yang membaca Al-Quran tercermin dalam dirinya musim bunga, tercermin dalam jiwanya keindahan, tercermin dalam jiwanya efek dari apa yang diajarkan Allah kepada Rasulnya dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Wa qala Qadadah
lam yujalis ahad hadzal Qur'an illa qama bi ziyadatin aw nuqsan. Qala ta'ala huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Imam Qatadah menyatakan seseorang yang bergaul dengan Al-Quran hendaklah dia menjadi bertambah keimanannya, atau kalau tidak maka berarti dia termasuk orang-orang yang merugi. Seperti halnya Allah firmankan, Al-Quran adalah syifa, obat penawar, warahmah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala lil mu'mini, buat orang-orang yang beriman. Wala yuridu zalimin illa wala yazidu zalimin illa khasara. Dan tidaklah sesuatu terjadi kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian yang makin bertambah. Artinya seseorang yang bergaul dengan Al-Quran kerap kali mendengar nasihat yang bersumber dari Al-Quran, sementara tidak ada perubahan dalam hatinya, tidak ada perubahan dalam dirinya, maka orang ini termasuk orang yang zalim. Kalau seseorang masuk dalam kategori orang zalim, maka tidak akan bertambah dalam kehidupannya kecuali kerugian demi kerugian. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, efek yang harusnya muncul dalam diri kita, kesadaran demi kesadaran, karena Allah mengingatkan kita begitu banyak, mengingatkan kita banyak hal. Bagaimana Allah memberikan nikmatnya, bagaimana Allah mengajarkan seorang hamba harusnya bersifat dan bersikap baik kepada penciptanya atau kepada makhluk-makhluknya. Bahkan Allah berikan informasi tentang perjalanan hidup kaum sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad. Tidak lain fungsinya adalah untuk memberikan pembelajaran. Tidak lain fungsinya adalah untuk mengedukasi kita, agar dengan itu kita bisa menjadi lebih baik dan kita bisa menempatkan diri sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin berikutnya ats-tsamin, at-ta'athur, wa huwa an yata'athara qalbah bi atharin mukhtalifah bihasabi ikhtilafil ayat fayakunu lahu bihasabi kulli fahmi hal wa wajada yattasifu bihi fi qalbihi min al-huzn wal khawf wal raja wa ghairi. Efek lain dari membaca Al-Quran adalah seharusnya muncul ta'athur, pembekasan, membekas apa yang disampaikan Al-Quran itu ada bekasnya dalam hati kita, mempengaruhi jiwa kita dengan pengaruh yang bermacam-macam ala ikhtilafil ayat, sesuai dengan keberagaman ayat yang dibaca. Ketika kesadaran ini muncul, dia memahami betul apa yang Allah sampaikan dalam berbagai macam ayat, baik ayat yang berbicara tentang nikmat Allah, ayat yang berbicara tentang azab dan seterusnya. Maka saat itu kita bisa mengambil sikap, dan sikap yang kita ambil bisa menjadi sifat dalam jiwa kita, sehingga dengan demikian maka yang muncul atau yang lebih dominan
dalam hati seseorang adalah al-huzn, kesedihan, wal khauf, rasa takut, wal raja, harapan, wa ghairi. Kalau kesadaran itu muncul maka yang terjadi pasti adalah kesedihan. Selain kesedihan, ada rasa takut, ada raja, ada pengharapan. Contohnya ketika Allah sedang menggambarkan bagaimana Allah disifati oleh orang-orang kafir tentang hal-hal yang tidak layak bagi Allah, seperti mereka menyatakan bahwa Allah itu punya anak, Allah itu punya kawan dalam hidupnya, Allah bersekutu, sesuatu yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ini merupakan pelecehan dan penghinaan bagi Allah. Maka harusnya muncul rasa sedih dalam diri kita. Ketika Allah berbicara tentang ancaman, Allah berbicara tentang azab, tentu yang dimaksud dengan ancaman berupa azab ini adalah bagi orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah, bagi orang-orang yang membangkang apa yang Allah perintahkan. Di antaranya Allah siapkan kehidupan di neraka. Dan kalau kita dengar cerita neraka dalam Al-Quran, itu enggak ada yang enak. Ceritanya menyeramkan, menakutkan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka saat kita mendengar kejadian semacam ini, dan ini akan terjadi, harusnya muncul rasa takut dalam diri kita. Begitu juga ketika kita mendengar bagaimana Allah menjanjikan hamba-hambanya ampunan bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Bagaimana Allah menyiapkan kehidupan yang penuh dengan nikmat bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Saat kita ketemu ayat-ayat seperti ini, hendaknya ada raja dalam hati kita. Ada harapan bahwa kelak kita akan menjadi orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hal lain, harusnya memberikan pengaruh yang luar biasa dalam hati kita, sehingga dengan itu maka kita bisa menempatkan diri pada posisi yang benar, dan Al-Quran bisa berfungsi positif buat perkembangan jiwa kita. Namun tentu saja akan kita dapatkan begitu banyak pelajaran, seperti ketika Allah menyatakan inni laghaffar, summa atba'a dzalika bi arba'ati syurut. Ketika Allah menjanjikan kemudahan, ketika Allah menjanjikan ampunan contohnya, maka tentu tidak sebegitu saja Allah berikan ampunan itu, melainkan Allah letakkan syarat-syarat bagi orang-orang yang mau mencapai ampunan tadi. Seperti ketika Allah menyatakan inilah ghaffar, aku adalah zat yang maha pengampun. Maka untuk bisa mendapat pengampunan Allah, Allah turut sertakan syarat-syaratnya. Liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Siapa orang yang layak untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala?
yaitu orang-orang yang masuk pada kriteria syarat-syarat berikut, yaitu orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beriman, beramal saleh, dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat, beriman, beramal saleh, dan kemudian dia menjadikan petunjuk Allah sebagai prinsip dalam hidupnya, maka baru orang ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh lain, ketika Allah menyatakan manusia dalam keadaan merugi dalam surat Al-Asr, saya kira setiap orang sudah hafal surat ini, bahkan sudah di luar kepala. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Siapa mereka yang merugi? Mereka yang tidak masuk dalam kriteria exceptually yang Allah sebutkan, tidak masuk dalam istitsna, pengecualian yang Allah sebutkan dalam kelanjutan ayatnya. Sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mereka saling berwasiat tentang kebenaran, saling berwasiat tentang kesabaran. Nah, orang-orang yang melakukan hal ini tidak masuk dalam kategori fi khusr, dalam kerugian. Artinya ketika Allah menjadikan ampunan, Allah berikan prasyarat tertentu. Ketika Allah meletakkan manusia dalam keadaan merugi, Allah berikan pengecualian. Ada syarat-syarat tertentu yang bisa menjadikan seseorang tidak masuk dalam kategori yang merugi tadi. Oleh karenanya, saat kita berada pada posisi yang benar dengan petunjuk yang sudah diajarkan oleh Al-Ghazali, kita menjadikan diri kita sebagai objek dari apa yang Allah bicarakan. Jiwa kita terpengaruh atau tertanam pengaruh dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Maka insya Allah ini akan menyampaikan kita pada sebuah kebaikan yang pada akhirnya akan menempatkan diri kita pada posisi yang benar menurut petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi dikatakan saat orang mempelajari Al-Quran, maka sesuatu yang akan terjadi dalam hatinya dominannya adalah rasa sedih, takut, dan harapan. Ini terjadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabatnya untuk membaca ayat Al-Quran. Beliau memerintahkan Ibnu Mas'ud, "Iqra alayya." Bacakanlah Al-Quran kepadaku. Maka Ibnu Mas'ud mulai membacakan surah An-Nisa. Falamma balagat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid
waji'na bika ala haula'i syahid. Ra'aitu aynayhi tadrifana bid-dam faqala li hasbuka al-an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada beliau, saat sampai pada ayat bagaimana ketika kami menetapkan setiap umat bisyahid dengan menyertakan saksi dalam hidupnya, menyertakan saksi dari apa yang dia lakukan. Waji'na bika ala haula'i syahida, dan aku jadikan kamu Nabi Muhammad sebagai saksi dari apa yang dilakukan umatnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dua matanya berlinang air mata. Dan menyatakan, sudah cukup sampai di sini saja. Kenapa sampai dua matanya berlinang air mata? Karena di situ ada kesadaran. Kalau nanti akan terjadi hisab, kalau nanti akan terjadi pembuktian dari apa yang dilakukan umat Nabi Muhammad, jangan jauh-jauh, kita lihat diri kita. Kira-kira dari apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini, banyakkan mana ibadah kita atau maksiat kita? Rasanya yang lebih dominannya adalah maksiat, rasanya yang lebih banyaknya adalah dosa. Padahal Rasulullah menginginkan umatnya kalau bisa seluruhnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika beliau diminta untuk menjadi saksi, tiba-tiba dua matanya berlinang air mata karena sedih. Sedihnya kenapa? Melihat tingkah laku kita, bagaimana beliau mengharap kepada Allah agar umatnya bisa menjadi penghuni surga semua. Tiba-tiba apa yang dilakukan oleh umatnya bertolak belakang dengan apa yang menjadi harapan beliau. Maka saat beliau diminta jadi saksi, beliau berlinang air mata. Seharusnya kalau dalam membaca Al-Quran kayak gitu, ada ayat-ayat yang berkenaan dengan janji dan ancaman, memiliki pengaruh yang luar biasa dengan kondisi kejiwaan kita. Sehingga ketika kesadaran ini terus kita tumbuh kembangkan, maka yang terjadi adalah kebaikan demi kebaikan dan peningkatan level keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bagian akhir di poin ke-9 ini Al-Ghazali menyatakan ringkasan dari segala apa yang telah beliau sebutkan. Seharusnya dalam tilawatul Quran ada 3 hal yang menjadi bagian penting, yaitu lisan, akal, dan qalb. 3 bagian penting ini memiliki tugas masing-masing. Fahazzul lisan tashihul huruf bitartil. Tugasnya lisan, tugasnya lidah adalah melafalkan huruf-huruf dengan baik dan benar. Apa yang keluar dari mulut kita berupa pelafalan huruf dengan baik dan benar, ini menjadi tugasnya lisan atau lidah. Wa hadzul aql tafsirul ma'ani
Sedangkan tugasnya akal adalah mencoba memahami tafsir yang terdapat dalam ayat-ayat. Wa hazzul qalb. Sedangkan tugasnya hati al-it'az wa ta'athur bil inja wal i'timar. Tugasnya hati dengan membaca Al-Quran, dengan membaca apa yang Allah turunkan lewat Nabi Muhammad SAW, dia ternasehati, bisa mengambil banyak pembelajaran. Jadi kalau tiga elemen ini berfungsi dengan baik dan benar, maka insya Allah Al-Quran akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi-pribadi yang tercermin dalam jiwa kita sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW kana khulquhul Quran, dalam sebuah riwayat begitu. Akhlaknya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena beliau mengerti betul, faham betul bagaimana mengimplementasikan dan mengaplikasikan Al-Quran dalam dirinya. Sehingga beliau menempatkan dirinya sesuai dengan juklak dan juknis dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, Al-Quran tertanam dalam diri beliau. Akhlaknya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Sehingga dengan itu beliau sukses dalam menjalankan kehidupan dunianya. Waktu kita sudah habis. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengajak kebaikan memang selalu beragam respon yang diberikan orang yang kita ajak. Kalau kita ngajak ngaji, banyak yang mau apa lebih banyak yang mau apa lebih banyak yang menolak? Rasanya kalau ngajak ngaji itu berat. Ngajaknya juga rada berat, apalagi yang diajak. Karena ngaji adalah sesuatu yang Allah perintah. Jadi melaksanakannya adalah ibadah. Yang namanya ibadah selalu akan terasa berat karena ada provokasi setan di sana. Lantas apa kalau ada orang menjawab seperti jawaban kayak tadi, kita berhenti ngajak haji? Enggak usah berhenti. Terus aja ajak. Kalau ada orang menjawab, sudah mendengar ceramah di TV, sudah nonton ceramah di YouTube, sudah macam-macam lah. Apakah lantas ini menggugurkan kewajibannya untuk menuntut ilmu? Kalau ulama ahlu sunnah wal jamaah
itu punya prinsip dalam menuntut ilmu. Seseorang harus punya guru yang bersanad. Guru yang bersanad artinya sanadnya atau runtutan keilmuannya tidak terputus. Guru kita punya guru, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru, akhirnya sampai ke Rasulullah, ke malaikat Jibril, ke Allah. Ini yang paling benar. Makanya ada syarat kalau ngaji itu harus talaqi, harus tatap muka, face to face, dalam satu majelis, dalam satu tempat. Kalau belajarnya sama TV satu majelis apa enggak? Face to face apa enggak? Kita ngelihat dia yang di dalam TV itu bisa ngelihat kita apa enggak? Secara langsung? Enggak bisa. Dan syaratnya kurang berarti. Apalagi kalau belajarnya dari Google, dari YouTube, sanadnya nyambung nggak kira-kira? Kalau ditanya belajar ini, tahu ini dari mana? Dari Google. Google gurunya siapa? Tahu gurunya siapa? Nggak nyambung kan? Nah kalau kita belajar langsung, bertatap muka dengan seorang guru, guru kita pasti punya gurunya, punya guru. Karena nggak mungkin dia jadi guru kalau dia nggak belajar. Gurunya pasti ada gurunya lagi. Terus begitu. Ini yang diistilahkan para ulama sanad. Sanadnya bersambung dari satu guru ke guru yang lain sampai ke Rasulullah. Nah belajar yang kayak gini, ini baru baik dan lebih benar. Lantas kalau kemudian seseorang ketika diajak hadir di majelis taklim menjawab nggak perlu ngaji, ya ini mah udah hidayah. Yang main adalah hidayah. Kalau seseorang dapat hidayah dari Allah dan bisa mengejar hidayah itu, maka tentu jawabannya tidak akan seperti itu. Kalau jawab ngaji mah cukup dari TV ini, jawaban kepepet namanya, emang aja males. Kenapa saya katakan demikian? Karena pahalanya akan jauh berbeda antara orang yang duduk di majelis ilmu dengan orang yang sembari mengerjakan sesuatu dia pura-pura nonton, mencari ilmu. Kalau ada orang nonton ceramah di TV itu tujuannya ngaji bukan? Bisa nggak nonton TV itu disebut dengan majelis taklim? Nggak bisa. Dan tentu pahalanya akan jauh berbeda. Jadi meskipun dijawab seperti itu, ini tidak lantas kemudian membatalkan dia dari kewajiban menuntut ilmu secara langsung. Terus sampaikan, terus ajak, jangan pernah bosan, karena mengajak kebaikan akan memperoleh pahala kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Ji. Meskipun ada jawaban radang ledek kayak gitu, cuek aja. Terus ajak. Karena Rasulullah dan para anbiya lainnya ketika mereka mengajak kepada satu kebenaran, mereka juga mendapat ejekan yang luar biasa. Tetapi bukan berarti harus berhenti, dan bukan berarti tidak lagi melakukan apa yang menjadi kewajiban. Terus kerjakan, terus lakukan, mengajak orang untuk berbuat baik, meskipun mungkin respon yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi di sisi Allah ini bagian dari ibadah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang semacam itu. Ada lagi? Mari kita tutup dengan berkirim Fatihah pada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di syurga yang penuh dengan nikmat.
Kita yang masih hidup, Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyi. Kelak kita mati mohon dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين رب أدخلنا جنان أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.